kita masuk pada 51. Nah, ini berkaitan dengan kaidah nahwu juga. Nomor 51 ini berkaitan dengan apa? Dhamir barizah munfasil ya. Dalam bahasa ini nanti kamu boleh sudah belajar, boleh dicari. Iyyaka, iyyakum, iyyaka na'budu, iya. Nah, itu semuanya iyaha itu dhamir barizah namanya. Nah, dhamir barizah itu selalu pasti mansub setelahnya. Ini sengaja tidak diberikan harokat untuk dicari. Nah, kalau ada kata iyyakum, iyyaka itu pasti setelahnya harus ism setelahnya itu harus harus mansub. Jadi kalau a itu salah karena ini marfu, kemudian ini juga mansuban ini 2 kali, tapi ini lebih tidak cocok. Nah, yang cocok di sini adalah c, ini mansub ya, fathah di atas. Iyyakum wal kadhiba. Dalam hadis kan gitu, iyyakum wal hasad, iyyakum wazanna. Nah, semuanya bunyi ya gitu. Jadi tidak ada iyyakum wa kadhibin. Nah, tidak ada, apalagi di sini ada alif lamnya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Diingat, setiap ada dhamirul barizah, isim setelahnya itu biasanya diikuti dengan ya itulah tadi mengenai dhamirul barizah di nomor 51. Sekarang kita masuk pada nomor 52. Ini juga al-fikratur ra'isiyah. Jadi menentukan ini pokok paragraf. Jadi hampir kurang lebih dari setiap soal itu ada tiga ini ya, menentukan ide pokok. Itu artinya peluang kalian menjawab benar itu lebih banyak. Jadi kalau benar-benar teliti menganalisa dari setiap kalimat yang menentukan mana kalimat kata intinya, itu mudah sekali menentukan. Jadi kurang lebih di sini berbicara mengenai perpustakaan ya, yang diibaratkan sebagai ibarat seperti ruangan gitu, sebagai tempat yang dapat merangkul para budayawan, para orang-orang yang hendak menuntut ilmu, membaca, mencari ilmu. Nah, wahya ibaratun an mu'asyirin thaqafiyyin lidaulah. Jadi katanya itu ibarat seperti petunjuk yang untuk mengarahkan pembentukan peradaban atau kebudayaan itu di suatu negara ya. Wa kullama ihtammal fardhu wal mujtama' wad dawlatu bil maktabat irtaqat saqafatul ummah. Jadi setiap dari individu apabila dia memperhatikan itu. Jadi dan begitu juga setiap masyarakat memperhatikan, dan apalagi kalau negara dan juga negara memperhatikan itu perpustakaan, itu pentingnya perpustakaan, bil maktabah irtaqat saqafatul ummah, maka kebudayaan peradaban umat itu akan naik gitu, akan meningkat. Nah, di sini sudah menjadi terang kan, kita bisa mulai menseleksi ini. Kalau A itu zuwarul maktabah. Zuwar di sini kita tidak berbicara mengenai berkunjung ke perpustakaan. Jadi ini sama sekali tidak ada kaitannya ya. Kemudian ahamiyatul maktabah, pentingnya perpustakaan. Oh ya, boleh. Ini kita boleh simpan karena di sini ada kata ihtamma ya, tamu ahamiyah. Jadi sesuatu yang penting itu ya biasanya sesuatu yang diperhatikan itu adalah yang penting biasanya. Kemudian C, ta'riful maktabah, definisi perpustakaan. Wah, ini lebih jauh lagi nih, tidak ada definisi perpustakaan. Kemudian ahdaful maktabah. Ahdaf itu artinya cita-cita gitu, cita-cita atau tujuan. Nah, jadi kalau berbicara mengenai tujuan, ada tidak di sini disebutkan tujuannya perpustakaan di sini, cita-citanya? Cita-citanya memang secara eksplisit katanya untuk membentuk peradaban ya. Tapi kalau mau lebih spesifik, mungkin lebih pas ini, lebih umum adalah kata ahamiyatul maktabah, pentingnya suatu perpustakaan. Nah, ini lebih umum. Jadi menurut saya jawabannya adalah B. Oke, baik. Kita pindah ke nomor 53. Nah, 53 ini menentukan
menyempurnakan kalimat ya yang kosong di sini. Ittafaqul ulama ala anna izalatan najasa titik-titik. Nah, untuk menentukan begini kita harus paham ya. Ini tidak memerlukan kaidah karena kaidah bahasa, karena yang paling penting di sini adalah kita paham apa yang dimaksud dari kalimat ini. Para ulama bersepakat ala anna izalatun najasa manhiu anha. Para ulama bersepakat bahwa menghilangkan najis itu manhiun anha, dilarang. Nah, ini salah pasti. Justru itu sebenarnya diperintahkan. Marghubun anha. Marghubun anha itu didorong gitu, dianjurkan. Nah, apakah hanya sekedar dianjurkan? Ya mungkin boleh kita simpan dulu. Kemudian C, muttafaqun alaiha, disepakati. Apanya yang disepakati? Karena di sini sudah ada kata ittafaq. Yang kita inginkan di sini penjelasan mengenai menghilangkan najis itu apa? Kemudian ma'murun biha, jadi itu diperintahkan terhadapnya. Jadi ini diperintahkan, mereka bersepakat bahwa menghilangkan najis itu ya diperintahkan, adalah suatu perintah. Nah, jadi secara pilihan tadi itu yang sangat memungkinkan kita pilih adalah antara B dengan D ini. Tapi kalau marghub hanya sekedar dianjurkan, saya rasa terlalu kurang, karena memang menghilangkan najis itu adalah satu perintah ya, karena dalam beberapa ibadah itu menuntut kita, bahkan hampir setiap kitab-kitab fikih itu diawali dengan bersuci, tohar. Jadi memang itu diperintahkan untuk menghilangkan najis ya. Jadi tidak hanya sekedar dianjurkan. Kalau dianjurkan nanti ada orang yang mau hidup dengan najis ya. Oke. Jadi jawabannya adalah D. Oke, diperintahkan. Itu diperintahkan untuk menghilangkan najis. Oke. 54. Kita lanjut ke 54. Ini berarti nomor kedua dari terakhir. Ini berkaitan dengan didul kalimah. Didul kalimah masih ingat kan? Didul kalimah itu adalah mencari lawan kata. Ingat, muradiful kalimah sinonim, persamaan kata. Kalau didul kalimah adalah antonim, lawan kata. Yan bagi lil mu'allima ayyak tariba min talabati fi mu'alajati muskilatihim. Nah, ini juga pengetahuan terhadap kosakata itu penting. Jadi yaktarib itu apa sih? Iktaraba yaktaribu itu ya artinya mendekat gitu, mendekat. Nah, jadi para guru, para pengajar itu yan bagi itu diharuskan untuk mendekati murid-muridnya fi mu'alajati muskilatim, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada murid gitu. Jadi kata yaktarib di sini apa ya kira-kira? Nah, yantakil itu artinya pindah. Masa iya mendekat itu pindah, hanya sekedar pindah saja oleh yang dimaksud dalam kalimat ini. Ini boleh kita buang. Kemudian B, yakhtari itu artinya menciptakan. Nah, ini terlalu jauh dari konteks kalimat tadi ya, berdasarkan maksud tadi itu. Kemudian C, yabta'idu an, kemudian menjauh. Nah, ini mungkin boleh jadi nih, boleh jadi ini jawaban ini, karena dekat ya lawannya menjauh kan. Nah, kemudian D, yatahaddas itu artinya berdiskusi, mengajak ngobrol. Ini mungkin jadi jawaban yang sangat pas itu adalah C, menjauh, karena yang diminta di sini adalah antonimnya. Kalau sinonimnya mungkin boleh jadi D jawabannya, tapi yang diminta di sini adalah antonimnya. Didul kalimatnya adalah menjauh. Jadi yaktarib ibta'id, mendekat, menjauh. Ya, saya rasa cukup jelas. Kemudian kita pindah ke nomor 55. Nah, ini berkaitan dengan memperbaiki ya tashihul kalimah. Jadi mencari kata yang pas di sini berdasarkan kaidah nahwu, kaidah bahasa Arab ya. Al-mudarrisu
yujahhizun nafsuhu lidhihabi ila madrasati di muraqabatil imtihanat. Nah, ini mudah sekali. Nah, di sini nafsuhu ini salah. Nah, kalau ada fa'il, ini sudah ini ada fi'al, ini ada fa'il, tentunya setelahnya adalah maf'ul. Maf itu mansub. Jadi tentunya jawaban yang benar nafsihi salah, nafsihi juga salah, nafasihi salah, kemudian nafsahi salah, tidak ada nafsahi ya, walaupun memang di sini mansub juga. Jadi yang benar adalah nafsahu. Jawabannya adalah D. Ya, ingat ya, kalau sudah ada fi'al, kalau sudah ada fa'il, kemudian fi'al, ya maf'ulnya ya tentunya mansub. Oke, jadi itu jawabannya adalah D. Al-mudarrisu yujahizu nafsahu lidhihabi ila madrasati di muraqabatil imtihan. Seorang pengajar mempersiapkan dirinya untuk pergi ke sekolah untuk mengawas ujian. Itu maksud dari kalimatnya. Ya, saya rasa cukup untuk pembahasan soal bahasa Arab untuk teks 1913 ini. Saya berharap adik-adik semua dimudahkan dalam menjawab soal-soal ujian. Perbanyak lagi mengulang-ulang tips-tips yang sudah diberikan dalam video ini, dan boleh diterapkan nanti ketika menjawab paket-paket yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada sedikit kekeliruan dalam menyampaikan. Ya, saya mohon maaf karena ini juga diputar melalui video. Jadi boleh adik-adik ulang-ulang, dicermati sebaik mungkin. Banyak-banyak latihan, banyak-banyak berdoa. Semoga semuanya bisa lulus dalam menghadapi UMPTKIN ini. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa generasi-generasi Islam yang unggul, generasi-generasi Qurani yang tentunya dapat membanggakan orang tua, agama, dan juga negara, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya Muhammad Azwar Hairul selaku tutor dari bahasa Arab. Adik-adik sekalian undur diri. Saya ucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.